Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Den Putra dengan NIM S1S1240027. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan progres pembelajaran saya di Red Hat Academy. Nah, yang lalu kita sudah sampai di sini. Latihan terbimbing masuk ke sistem Linux lokal. Sini masuk ke sistem Linux lokal dan tinjau pengguna. Hasil masuk ke sistem RHL menggunakan GNOME Desktop Manager. Navigasi konsol cockpit sebagai sadan pengguna di workstation mesin tersebut. Gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa sumber daya dibutuhkan tersedia. Oh, di sini kita buka lingkungan labnya dulu. Kita buka di new tab saja. Lingkungan labnya kita create dulu. Nah, sambil menunggu kita lanjutkan baca di sini. Nah, ini untuk kodenya untuk di terminal nanti. Nah, di sini ada instruksi. Masuk sebagai operator satu pengguna dengan menggunakan GNOME Desktop Manager. Oh, operator one. Oh, iya, oke. Nah, dari menu sistem, klik matikan atau keluar. Konfirmasikan operasi dengan mengklik keluar. Pada layar login, pilih operator satu pengguna dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Cobalah untuk memperbarui operator satu kata sandi pengguna dari menu sistem. Oh, di sini tunggu. Kita tunggu ini. Lagi building semua. Dan lama sekali kita tunggu sampai ini workstation-nya aktif. Nah, di sini. Nah, di sini kita buka konsol dari oh iya, dari sini ya. Nah, oh di sini sebelumnya saya sudah logout. Selanjutnya di sini kita dari menu sistem, nah ini sudah. Plus pada layar login kita pilih operator satu untuk buat operator satu pengguna dan Red Hat sebagai kata sandi kita not listed operator satu Red Hat betul terus satu Red Hat. Sorry. Oh ya, sorry. Scroll di sini. Sini history again. Ini kenapa nih? Apa sendinya ya? Nah, di sini kita masuk ke terminalnya itu. Saya di sini ya. Nah, di sini kita masukkan kode lab start access login.
Oh ya, Arduino-nya. Klik. Oh ya, salah salah. Dua S-nya Pale. Nah, selanjutnya itu untuk masuk ke operator satu sebagai pengguna itu kita logout, kita keluar, itu kita logout. Pasien saya tadi sudah bikin operator satu, passwordnya itu Red Hat. Nah, sudah bisa. Nah, selanjutnya itu cobalah untuk memperbarui operator satu, kata sandi pengguna dari operator satu. Ini bingung-bingung kalau diubah. Nah, di sini dari menu sistem, klik pengaturan. 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 Setelah itu, nah sudah. Klik pengguna. Bukanya dengan klik buka kunci. Oke. Mana? User. Oh, user. Di sini apa tadi? Unlock ya. Nah, terus sistem meminta sesuaian kata sandi pengguna karena operator satu tidak dapat membuka kunci panel kontrol pengguna. Hanya pengguna administrasi yang memiliki izin untuk mengubah sistem. Klik batal dan tutup jendela pengaturan. Batal, cancel. Tutup jendela pengaturan. Nah, selanjutnya masuk sebagai root user dengan menggunakan JDM. Nah, dari menu sistem klik matikan keluar. Klik tidak terdaftar. Oh ya, sama kayak tadi mungkin kita dulu di sini ya. Sorry, bunyi penghalangannya Zoom. Terminal kita apa tadi? Lab, start, access, login. Iya, nggak bisa ya. Berarti langsung saja. Klik not listed. Terus root nama pengguna dan red hat sebagai kata sandi. Root it, red hat. Nah, oke. Nah, selanjutnya segera setelah masuk, dia menampilkan banner dengan informasi berikut. Si pengguna dengan hal istimewa. Sini dari alasan teman. Ini tidak ada ya? Oh ini. Oh itu tadi sudah kelewatan. Nah terus pada layar login, berarti logout lagi nih. Logout lagi. Logout. Nah, terus ke student. Oh kita kembali lagi ke student guys. Student. Lalu
Ah, ya, ini sudah tadi. Firefox di pilih Firefox, arahkan ke oh ini. Bisa disalin. Bisa. Ketik baru saja. Ini tidak bisa. Duh, kursor saya ini. Oh, koneksinya error. Nah, oke, sudah. Izin masuk HTTPS localhost 9090 ya. Apa tadi? Localhost 90. Kenapa yang pencet? Not secure. Oh, browser menampilkan peringatan sedikit karena COVID menggunakan sering ditandai sendiri. Pengecualian. Oh, accept risk and continue. Nah, selanjutnya itu operator satu dan apa tadi? Red Hat. Masuk. Nah, ini. Lalu, luangkan waktu untuk meninjau model-model di konsol. Pada konsol cockpit, perbarui operator satu, tetapkan error course sebagai kata sandi baru. Aduh, kenapa ini bingung bacanya? Cockpit konsol, mana ini? Ini, RH 104 course. Saya tadi apa namanya? Red Hat ya. Password baru itu RH 104 dot course. Ya, course. Konfirmasi lagi RH 104 dot course. Tuh, set password. Nah, selanjutnya itu keluar dari konsol cockpit dengan mengklik sesi keluar apa ini? Opsi. Session logout. Mana session? Oh ini, logout. Terus kita masuk kembali operator satu. Di sini RH 104 dot course. Kok bisa? Nah, sudah bisa terganti sandinya. Nah, selanjutnya
Nah, sudah selesai kita logout kembali baru kita keluar keluar dari Firefox, kembali ke activities. Nah, pada workstation mesin gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Ya, nomor latihan yang akan datang. Oke, oke. Berarti kita tambahkan lagi di sini lab finish. Iya kah? Access login. Oh ini, sorry. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke menggunakan baris perintah. Tujuannya itu untuk menggunakan terminal untuk menjalankan perintah. Nah, antar muka teks Linux. Sebelum layar umum digunakan pada komputer, output sistem operasi ditampilkan pada mesin tik otomatis yang terhubung ke komputer mainframe melalui saluran telepon. Nah, komputer modern menggunakan antarmuka teks untuk berinteraksi dengan fitur sistem. Antarmuka teks Linux secara teknis dikenal sebagai TTY. TTY. Itu apa namanya itu? Yang merupakan singkatan dari Teletypewriter antarmuka. Teletypewriter antarmuka jenis ini umumnya disebut sebagai antarmuka baris perintah atau CLI. Command pasti Command Line Interface. Oke. Nah, beberapa sesi login. Linux menjalankan Linux menjalankan konsol virtual untuk memungkinkan pengguna sesi login independen. Konsol virtual ini juga disebut sebagai konsol TTY. Nah, TTY pertama menjalankan layanan GNOME Desktop Manager atau GTM. Tempat Anda masuk ke sistem. Saat Anda masuk ke desktop GNOME, sesi Anda secara otomatis menempati TTY kedua. Meskipun lingkungan grafis diaktifkan, Anda dapat masuk ke mesin lokal Anda dengan menggunakan konsol teks saja. Untuk menggunakan konsol teks saja beralih ke TT yang tidak terpakai. Misalnya tekan Alt Ctrl F3. Untuk beralih ke konsol virtual kerja. Nah, ini gimana? Alt Ctrl F3. Oh iya iya iya. Ini. Tidak seperti sesi desktop, sesi konsol tidak mengunci dirinya sendiri setelah periode tidak aktif. Jadi pastikan untuk menutup sesi Anda setelah selesai Anda bekerja. Anda dapat menutup sesi dengan mengetuk exit atau Ctrl D. Ctrl D. Ih, kenapa tidak bisa nih? Untuk kembali, oh ini. Alt Ctrl F2. Nih. Oh iya, iya. Kalau kita stop. Kenapa keluar ini? Kalau bilang tadi, operator. Hmm? Kembali dulu di sini. Yang tadi apa? Ini untuk ini dia salah guys. Start access login. Oh iya, iya.
Hmm, Tadi baca. Sudah sampai mana tadi? Nah, di sini. Terminal Linux. Antara muka baris perintah Linux adalah salah satu fitur sistem operasi yang paling populer. Terus menerus beralih antara konsol TTY akan merepotkan, jadi Anda dapat menggunakan aplikasi yang meniru perilaku TTY. Aplikasi ini umumnya dikenal sebagai terminal. Oh, jadi ini guys, ini terminal. Tidak usah langsung beralih menggunakan ini tadi, ALT Ctrl F3, karena merepotkan. Nah, konsol TTY dan aplikasi terminal sama-sama berjalan pada sistem yang disebut Linux Shell. Indonesia. Shell scripting. Oh, Linux Shell, sebuah shell yang menyediakan prompt perintah, pintasan keyboard untuk interaksi yang lebih cepat, beberapa perintah bawaan, dan sejumlah fungsi praktis untuk pemrograman atau script shell. Sebagian besar distribusi Linux menggunakan shell bash. Nah, aplikasi terminal desktop GNOME diberi nama terminal secara intuitif. Untuk meluncurkan aplikasi terminal, klik aktivitas di kiri atas desktop. Ini klik terminal di bilah pencarian dan tekan enter. Sini saja. Nggak usah di bilah pencarian. Nah, setelah itu, setelah Anda membuka terminal, Anda akan otomatis masuk ke shell bus. Seperti saat beralih ke konsol TT baru, Anda tidak perlu masuk ke aplikasi terminal karena Anda telah menunjukkannya dalam sesi login yang sudah ada. Nah, melakukan tugas pada terminal. Aplikasi biasanya merupakan komponen grafis tingkat tinggi yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan aktivitas pengguna tertentu, seperti membuat presentasi atau menjelajahi internet. Di Linux, program seperti editor teks, pemutar musik, dan editor grafis berjalan di shell, bukan sebagai aplikasi grafis di desktop. Jika sistem Linux tidak memiliki antarmuka grafis, maka Anda tidak dapat berinteraksi dengan aplikasi grafis, tetapi Anda dapat melakukan tugas-tugas terkait sistem dengan shell. Shell Linux populer karena memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi di seluruh sistem. Saat Anda menggunakan Shell Linux, baik konsol atau terminal, Anda memberikan komputer sebuah perintah. Perintah yang berbeda dengan aplikasi karena Anda berinteraksi dengan perintah hanya dengan menggunakan terminal. Beberapa perintah sudah terintegrasi ke dalam shell itu sendiri, tetapi sebagian besar perintah diinstal pada sistem. Saat Anda mengetikkan perintah, shell akan mencari perintah tersebut di sekumpulan direktori sistem. Nah, kumpulan direktori ini dikenal sebagai sebuah direktori sistem. Eh, path. Oh, path. Jalur. Path atau jalur. Nah, beberapa perintah mengumpulkan informasi tentang pengguna atau sistem komputer itu sendiri, dan perintah lain menemukan atau bahkan memodifikasi file. Sini menjalankan perintah di terminal. Di Linux ada banyak. Anda biasanya menjalankan perintah untuk berinteraksi dengan komputer. Dengan menjalankan perintah, Anda dapat menghindari navigasi melalui berbagai alat untuk mendapatkan informasi sistem atau untuk melakukan tugas sederhana. Misalnya, untuk melihat nama komputer, Anda dapat membuka aplikasi pengaturan, menavigasi ke bagian tentang dan meninjau label nama perangkat, atau di terminal Anda hanya menggunakan hostname perintah. Pada contoh berikut, perintah tersebut mengembalikan mycomputerexample.com yang merupakan nama lengkap mesin mesin tersebut. Oh, sini apa tadi? Hostname. Oh, ini. Sini workstation lab example.com. Karena kita pakai workstation. Nah, sebagian besar perintah memiliki tindakan default saat dijalankan, tetapi perintah tersebut tidak terbatas pada melakukan tindakan itu saja. Anda dapat menambahkan, nah,
Anda dapat menambahkan satu atau lebih tindakan. Suatu apa psych? Oh, perintah ke suatu untuk memodifikasi perilakunya. Umumnya opsi perintah dimulai dengan tanda hubung dan menggunakan satu huruf atau opsi dimulai dengan dua tanda hubung dan menggunakan sebuah kata. Pada contoh berikut, Anda menambahkan D sebagai opsi untuk menampilkan nama domain dan S untuk menampilkan nama pendek mesin. Oh, domain. Coba kita buat host name D host name S. Oh, let's example. Hmm, Berarti S itu untuk mesin dan D untuk domain. Perintah juga menerima argumen. Argumen adalah target perintah seperti file atau objek lain yang dikenal perintah. Sebagai contoh, ID, komen ID ini mencetak ID pengguna yang digunakan sistem untuk mengidentifikasi pengguna secara unik. Pada contoh berikut, Anda menggunakan komen ID ini sendiri. Apakah bacanya ini? Kenapa tidak begitu? ID komen. Oh ya, perintah ini. Karena Anda tidak menggunakan opsi, ID komen ini menjalankan tindakan defaultnya, yaitu mencetak informasi pengguna saat ini. Coba kita situ ID. Oh, langsung muncul semua informasi pengguna. Pada contoh berikut, Anda menggunakan eh, ID komen dengan sebuah opsi, tetapi tanpa argumen. Opsi UI tersebut menentukan untuk hanya mencetak ID pengguna. Perintah tersebut mengasumsikan pengguna saat ini sebagai argumen. Coba ID. Oh, oh berarti yang udah cetak hanya ini ya, 103. Operator. Oh ya, ID-nya operator. 103. Pada contoh terakhir, kita menggunakan komen perintah dengan opsi argumen. Nah, komen perintah ID komen tersebut menerima DevOps sebagai pengguna target untuk perintah tersebut. Opsi U tersebut mencetak DevOps ID pengguna. Susahnya bacanya, kenapa begini? Nah, argumen. Nah, ada ID komen, DevOps as the target. Oh, intinya, coba kita coba. ID U 101. Kenapa jadi 101? Apa ini? Spincher. Oh ya, mencetak DevOps ID pengguna yang berbeda dari contoh sebelumnya. Suatu perintah dapat memiliki beberapa opsi. Arti dari opsi-opsi tersebut tidak dapat dipertukarkan antar perintah. Anda dapat melihat opsi untuk suatu perintah dengan menggunakan help pada opsi help tersebut. Nah, ini ya, using the help option. Nah, perintah tersebut menampilkan perintah ini. Uh, Menampilkan pengguna yang sedang masuk ke mesin tersebut. Help. Oh, help. Hmm, Dua garisnya. Hmm, Kenapa panjang?
Oh, iya. Nah, perintah date dan time date child memberikan informasi waktu. Perbedaan utamanya adalah secara default. Time date child perintah menampilkan informasi zona waktu dan apakah jam mesin disinkronkan dengan server waktu. Nah, informasi sinkronis ini penting karena beberapa layanan bergantung pada waktu sistem agar berfungsi dengan benar. Contoh berikut menunjukkan output dari perintah date dan time date. Nah, di sini kita coba dulu date. Oh, nih waktunya. Kalau time, lebih spesifik dia. Oh, iya. Nah, khususnya itu pas WD. Itu untuk memperbarui kata sandi pengguna. Secara default, perintah ini mengubah kata sandi pengguna saat ini. Jadi, Anda tidak perlu menentukan nama akun sebagai argumen. Sini, kenapa gini? Oh ya, namun kalau kita menggunakan user root, kita dapat mengubah kata sandi untuk pengguna manapun. Dalam skenario ini, Anda harus menentukan akun target sebagai argumen. Ini ada penyelesaian tab. Nah, dengan penyelesaian tab, Anda dapat meminta program shell untuk menyelesaikan perintah dengan menekan tombol tab. Jika Anda telah mengetik cukup banyak karakter singkat kata perintah cocok secara unik, maka shell akan menyelesaikan kata tersebut. Jika karakter yang Anda masukkan tidak cocok dengan perintah, maka shell akan menyelesaikan sebanyak mungkin karakter yang dapat diketiknya, lalu berhenti hingga Anda memberikan karakter tambahan menekan tab untuk kedua kalinya akan menampilkan kata perintah yang cocok dengan pola diketik. Nah, pada contoh berikut, mengetik host dan menekan tab dua kali akan menampilkan empat pilihan. Saat Anda mengetik pilihan tambahan N dan menekan tab lagi, Excel akan menyelesaikan hostname perintah tersebut. Oh, iya, coba kita host tab tab. Hmm, jadi intinya tab dua kali menampilkan empat pilihan dan kita tab lagi, kita tambahkan N. Coba. Oh, jadi langsung jadi name. Aku tambah lagi. Oh, jadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan ini untuk menggunakan baris perintah. Akses ke sel Linux dengan menggunakan konsol virtual atau aplikasi terminal. Dan pelajari perintah untuk mengumpulkan informasi tentang sistem Linux. Sini kita keluar dulu supaya ada reset mungkin. Nah, di sini kita masuk ke bus sebagai student di sini saya sebagai operator. Kita keluar dulu, Pak.
Itu masuk ke terminal. Kita coba Labster Access CLI. CLI. Nah, di sini untuk lihat informasi tentang sesi login kita tulis. Oh, nah, satu. Informasinya itu ini. Ada tanggal dan waktunya. Oh, ini sudah kayak tadi, time.ctl. Kita coba lagi. Nah, ini ada local time, universal time, RTC, time zone, system clock, NTP, RTC. Lengkap sekali, guys. Untuk lihat nama mesin tadi sudah juga, kita coba lagi host name itu workstation lab example.com. Nah, tinjau informasi tentang sistem operasi kernel dan perangkat keras. Gunakan fitur mesin otomatis step completion untuk menjalankan host name etc. Di sini ketik host and tab. Oh ya, langsung. Nah, ketik C lalu tekan tab lagi. Oh, C tab, langsung tab lagi. Kemudian jalankan perintah tersebut. Jalankan. Oh, muncul semua, guys, informasinya. Nah, sebagian besar informasi ini sama dengan informasi yang ditampilkan di bagian tentang pada panel control volume. Oh ya, sama kayak kita tampilkan di pengaturan, guys. Tentang ada tentang itu di pengaturan. Nah, pada konsol virtual ketiga masuk sebagai operator 2. Lah, ini yang mana kedua? Oh, sini RC control F3. Oh, kita keluar nih. 3 operator 2 ya. Apa tadi passwordnya? Red Hat. Ini tidak muncul. Kenapa ini correct? Coba lagi. Nah, karena sudah masuk. Saya perintah itu sendiri. Oh ya, berarti di sini tadi pas jadi connect. Ini ada banyak opsi, dia untuk keep, dia untuk delete, unlock, start. Oh ya.
Kita lagi password lagi. Password saat ini itu Red Hat. Password baru itu apa yang kita ganti? RH 110 ya. RH 104 ya. CLI RH 104.cl. Nah, sini sudah berhasil diperbarui. Mau kita exit dulu untuk kita uji kata sandinya. Kita login tadi. Kata sandinya RH104.cli. Nah, sudah berhasil login, guys. Langsung ini kita tutup lagi, kita exit, terus kita finish. Oh ya, keluar dulu ya. Ya, kita keluar dulu. Oke, sudah selesai. Kita, nah, mungkin itu saja dulu progres saya sampai saat ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.